Selamat pagi kelas 9. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas pewarisan sifat dengan satu sifat beda atau monohibrid, nah kali ini kita akan membahas pewarisan sifat dengan dua sifat beda atau dihibrid. Dalam percobaannya sama. Pada waktu itu Mendel menggunakan kacang kapri atau Pisum sativum ya, dan perkawinan dengan dua sifat beda ini termasuk kepada hukum Mendel yang kedua. Kita akan langsung ke contoh, silakan kita lihat bersama-sama contohnya. Soalnya, kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning disilamkan dengan kacang kapri berbiji keriput dan berwarna hijau. Jika biji bulat dan warna kuning merupakan sifat dominan, di soal diberitahu sifat apa yang dominannya. Tentukanlah A. Genotif dan fenotif pada keturunan pertamanya, B. Genotif dan fenotif pada keturunan keduanya, C. Perbandingan genotif pada keturunan keduanya, dan D. Perbandingan fenotif pada keturunan keduanya. Untuk menyelesaikannya seperti yang lalu, pertama-tama kalian tentukan dulu parentalnya atau P1-nya, yaitu bulat kuning, dikawinkan, simbolnya jangan lupa seperti demikian, dikawinkan dengan keriput hijau. Kemudian, tentukanlah genotifnya. Genotif dari bulat kuning adalah B besar, B besar, K besar, K besar, karena bulat kuning merupakan sifat dominan. Sedangkan keriput hijau karena dia sifatnya resesif, maka simbolnya akan jadi B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian, tentukan alelnya. B besar, B besar, K besar, K besar adalah homozigot, maka pilih salah satu ya. Maka alelnya akan jadi B besar, K besar. Demikian juga untuk keriput hijau, alelnya adalah B kecil, K kecil. Kemudian setelah itu tentukan generasi pertamanya atau keturunan pertamanya. Kalian tinggal kawinkan, dekatkan seperti demikian, akan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Setelah itu, tentukanlah fenotifnya atau penampakan fisiknya akibat dari genotif. Ada satu huruf B besar, karena B itu dominannya, akan jadi bulat. Ada satu huruf A besar, akan jadi kuning. Maka, untuk generasi F1 seperti ini, fenotifnya adalah bulat kuning. Setelah itu, lanjutkan dengan menentukan keturunan keduanya. Untuk menentukan keturunan keduanya, maka rumusnya adalah F1 atau keturunan pertama dikawin silangkan dengan F1 atau keturunan pertama. Ya, akan jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil dikawinkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Setelah itu, silakan tentukan alelnya. Kombinasi alel yang mungkin kalian perhatikan. B besar ini dikawinkan dengan K besar ini. Maka akan jadi B besar, K besar, seperti demikian. Kemudian lanjutkan, B yang ini kawinkan lagi ke yang K yang kecil. Maka akan jadi B besar, K kecil. Tolong perhatikan ya, kursor saya tolong diperhatikan. Kemudian, B yang kecil ini kawinkan dengan K besar ini, akan jadi B kecil, K besar. Terakhir, B kecil kawinkan dengan K kecil ini, akan jadi B kecil, K kecil. Seperti ini alelnya. Nah, karena ini F1 dikawinkan dengan F1, maka F1 yang sebelah kanan juga akan sama. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Setelah kalian menentukan alelnya, kalian tentukan generasi keduanya. Kalau pada monohibrid cukup hanya 4 kotak perkawinan. Kalau pada dihibrid 2 sifat yang muncul, maka kotaknya yang dibuat itu 4 kali 4, 16 kotak. Seperti demikian. Alel yang ada di sini kalian pindahkan ke dalam kotak. Perhatikan. B besar, K besar. Kemudian yang ini kalian pindahkan ke sini, B besar, K kecil. Yang ini kalian pindahkan ke sini, B kecil, K besar. Kemudian B kecil, K kecilnya kalian pindahkan ke sini. Demikian juga dengan alel yang sebelah kanan. B besar, K besarnya pindahkan ke bawah. B besar, K kecil pindahkan ke sini. Kemudian B kecil, K besar
pindahkan ke sini, dan B kecil K kecil juga pindahkan ke sini. Setelah itu, silakan kalian kawinkan, kalian dekatkan. Yang menggunakan huruf atau alfabet yang sama, kalian dekatkan. Contohnya seperti ini. Ini kawin sama ini. Dia akan jadi B besar, K besar, K besar. Ini kawin dengan kotak yang ini, maka dia akan jadi B besar, K besar, K kecil. Kemudian yang ini kawinkan dengan ini, dia akan jadi B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ini kawinkan dengan ini, dia akan jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Seperti demikian. Lanjutkan perkawinan seluruh kotak hingga kotak ini selesai. Ya. Seperti itu. Kemudian kalian tentukan genotifnya. Ya. Kalau tadi B besar, K besar, K kecil pada kotak nomor 1, pada kotak ini, maka fenotifnya adalah bulat kuning. Kemudian pada genotif berikutnya B besar, K besar, K kecil pada kotak nomor 2 dan 5 ini juga bulat kuning. B besar, B kecil, K besar pada kotak nomor 3 dan nomor 9 ya, itu juga bulat kuning dan seterusnya. Maka akan timbul perbandingan fenotip 9:3:3:1. Atau kalau saya mau permudah tabelnya sehingga kalian tidak usah buat dua tabel yang berbeda, saya akan buat seperti ini ya. Ini cara lainnya agar mudah. Setelah kalian tentukan sampai alelnya, kemudian alelnya tuliskan di setiap papan perkawinan seperti ini, kemudian kalian kawinkan tetap seperti tadi, B besar, K besar, K kecil. Langsung kalian tuliskan fenotifnya, nggak usah dipisah. Kalau cara yang pertama tadi dipisah, kalau cara yang kedua ini kalian langsung dalam satu tabel perkawinan seperti ini, tentukan fenotif dan genotifnya. Yang atas adalah genotif, yang bawah adalah fenotip. Kalian kawinkan, tentukan. Seperti itu sampai selesai ya. Setelah itu kalian hitung berapa jumlah genotif, perbandingan genotif dan fenotipnya ya. Seperti ini. Maka perbandingan genotifnya akan jadi 1. B besar, K besar, berbanding B besar, K besar, K kecil, berbanding B besar, B kecil, K besar, berbanding B besar, B kecil, K besar, K kecil, berbanding B besar, K kecil, berbanding B besar, B kecil, K kecil, berbanding B kecil, K besar, berbanding B kecil, K besar, K kecil, berbanding B kecil, K kecil sama dengan 1 berbanding 2, berbanding 4, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1, berbanding 2, berbanding 1. Itu baru perbandingan genotifnya. Sedangkan perbandingan fenotifnya akan menjadi bulat kuning berbanding bulat hijau, berbanding keriput kuning, berbanding keriput hijau. Sama dengan 9, 3 berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. 9 ini adalah sifat yang dominan atau yang menang. Sedangkan yang 3 ini menunjukkan sifat yang intermediate atau di antara. Sedangkan ini yang 1 ini menunjukkan sifat yang kalah atau resesif. Ini nanti akan menjadi rumus 9331 ini adalah rumus untuk perkawinan di hibrid. Seperti ini yang tadi sudah disampaikan. Maka kesimpulan dari hukum Mendel yang kedua ini adalah setiap alel dari satu lokus itu dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada saat pembentukan zigot. Nah, penjelasannya kita lanjutkan ke penerapan genetika. Ternyata keberhasilan manusia itu bisa digunakan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, ya. Kemudian juga untuk persilangan tanaman pangan, memilih sifat unggul dari suatu tanaman,
dan dikawinkan dengan sifat unggul dari tanaman lainnya. Contohnya tanaman kacang kedelai varietas Wase ini tahan terhadap asap, disilangkan dengan kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar, sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan bijinya juga besar. Nah, ternyata persilangan pada tumbuhan ini juga bisa diterapkan pada hewan. Biasanya hewan yang disilangkan itu adalah hewan ternak yang agar tujuannya mereka cepat bertelur, kemudian mereka gemuk atau menghasilkan daging yang cukup banyak, kemudian menghasilkan susu. Nah, untuk penjelasannya saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian chat di stream pada Google Classroom. Kemudian kalian diminta untuk mengerjakan latihan dari buku cetak halaman 83. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 saja. Kerjakannya di buku latihan, hanya jawabannya saja ya. Kemudian kirimkan ke Google Classroom. Batas waktu pengumpulan tugasnya adalah hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2020 sebelum jam 3 sore. Terima kasih, Tuhan memberkati.